keluarga-keluarga korban yang ditinggal. Oleh karena itu, ke depan Komisi 5 akan mendalami lebih jauh tentang masalah-masalah ini, apa sesungguhnya yang terjadi. Karena di pandangan dunia Indonesia sedikit ada tanggapan bahwa masalah penerbangan kita ini adalah sedikit rawan. Oleh karena itu, kita mesti bicara persoalan. Yang pertama, usia pesawat itu sendiri. Apa layak usia yang sudah di atas 20 tahun masih dipakai penerbangan di domestik kita? Apa layak pesawat kita yang suku cadangnya tanpa memerlukan perhatian yang kuat, yang serius? Oleh karena itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan mengundang Menteri Perhubungan dan seluruh jajarannya. Ingin kita bicarakan agar bagaimana cara kita bicara persoalan usia pesawat ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pesawat-pesawat atau penerbangan yang bertarif murah ini jangan terlalu banyak mereka lahir tetapi tidak memperhatikan faktor-faktor keselamatan. Karena biaya murah pada dasarnya menurut pemikiran orang itu adalah bisa terjadi dengan mengabaikan persoalan suku cadang yang sangat dibutuhkan dalam keseriusannya. Dalam hal ini, dalam waktu dekat Komisi 5 akan manggil atau mengundang Menteri Perhubungan dan seluruh terkait untuk membicarakan hal ini. Satu harapan kami bahwa ke depan tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini, yang pada akhirnya kita melakukan penerbangan dan rakyat Indonesia dalam suasana yang tenang dan tidak menimbulkan kegelisahan yang seperti sekarang ini. Nah, titipan saya terakhir adalah saya berharap, atau titipan kami Komisi 5, kita berharap adalah Basarnas dapat mengkoordinir semua ini yang sudah sangat hebat ini, adalah tetap menjalankan tugasnya dan bisa memberi keyakinan kepada masyarakat kita bahwa Basarnas memberi andil yang baik dalam rangka memberi ketenangan kepada masyarakat Indonesia, terlebih keluarga korban itu sendiri. Terima kasih. Saya kira itu barangkali penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kita sudah dengarkan bersama pemirsa, tadi adalah statement dari Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Ridwan Bae, yang bersama dengan jajarannya meninjau Jakarta International Container Terminal di Tanjung Priuk. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan dalam tinjauannya. Tadi juga sempat masuk ke beberapa posko untuk melihat bagaimana proses pencarian yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh tim gabungan yang dilideri oleh Basarnas dan juga TNI Polri serta berbagai unsur yang ikut dalam proses pencarian. Nah, tadi sempat disinggung juga mengenai penerbangan Indonesia, yang kita tahu bersama bahwa sebelum kejadian Sriwijaya Air ini sempat juga ada kecelakaan pesawat, yaitu di tahun 2018, yaitu Lion Air JT610. Ini yang menjadi perhatian tersendiri bagi DPR, sehingga dalam waktu dekat rencananya akan memanggil pihak Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, bersama dengan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan penerbangan untuk mencari tahu sebenarnya apa penyebab dari kecelakaan ini, serta memperbaiki tentu sistem safety dari penerbangan di Indonesia. Tadi juga sempat disinggung sebenarnya berkaitan dengan usia pesawat, lalu juga suku cadang pesawat, karena kita tahu bersama juga bahwa pesawat ini juga sudah lebih dari 20 tahun, dibuat tahun 94, pesawat Sriwijaya Air yang digunakan ini PKCLC, dan saat ini masih mengitari atau masih melihat beberapa titik di Jakarta International Container Terminal yang menjadi posko utama dari
pencarian dan juga pertolongan dari pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182. Nah, di sini di depan kami juga ada beberapa benda-benda yang atau juga dari badan pesawat yang sudah ditemukan oleh tim gabungan yang diambil sejak kemarin dan digelar di sekitar dari Jakarta International Container Terminal. Selain turbin yang sejak malam tadi sudah diletakkan di sini, ada beberapa bagian dari pesawat yang akhirnya dibawa ke sini. Ada bagian-bagian besar seperti bagian dari sayap pesawat. Tadi kalau saya lihat ada di bagian sayap, lalu juga life jacket. Tadi ada beberapa life jacket yang dibawa ke sini, lalu juga ada beberapa kantong berisi kabel-kabel, serta beberapa benda-benda yang berasal dari pesawat Sriwijaya Air SJ182, dan juga ada slide atau juga biasanya digunakan dalam peluncuran di bagian pintu ketika situasi darurat juga dibawa ke sini. Untuk benda-benda seperti ini memang akan rencananya dibawa oleh KNKT, karena kalau benda-benda yang berkaitan dengan badan pesawat, lalu juga beberapa bagian-bagian pesawat ini akan dibawa oleh KNKT untuk diperiksa. Sementara untuk korban begitu, atau beberapa benda-benda milik korban seperti sepatu, lalu juga beberapa bagian tubuh begitu, itu akan dibawa oleh tim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Sampai dengan siang hari ini ada beberapa kapal sebenarnya yang tadi sudah berangkat. Tadi ada kapal KRI Semarang yang sudah bertolak dari JCT menuju ke lokasi, dan nantinya juga akan ada KN SAR Basudewa yang nanti juga dijadwalkan akan berangkat menuju ke lokasi pencarian. Fokus hari ini akan dilakukan pencarian di 6 sektor. Ini diperluas sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kemarin, ada 4 sektor, kini diperluas 6 sektor karena menurut pihak tim melihat bagaimana luasan dari tempat pencarian atau lokasi pencarian, ada ombak di sana kurang lebih 3-5 knot. Ini menyebabkan mungkin bergesernya lokasi dari benda-benda atau juga bagian dari pesawat serta korban, sehingga diperluas lokasi tersebut. Lalu penambahan armada juga atau penambahan alutsista dilakukan di 6 sektor tersebut. Ada penambahan kapal sebanyak 23, kemarin ada 30 kapal, kini ditambah menjadi 53 kapal, serta personel yang diterjunkan hari ini juga cukup banyak. Ada 2.600 kurang lebih personel, baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pencarian ini. Tadi pagi juga tim SAR mengatakan bahwa keinginan dari masyarakat atau juga unsur-unsur lain untuk terlibat dalam proses pencarian juga sangat tinggi, ingin membantu proses pencarian dari korban maupun juga bagian pesawat. Tapi ini menjadi perhatian tersendiri karena memang harus memiliki keterampilan begitu dalam menyelam untuk safety dari para pencari atau juga penyelam yang akan mencari lokasi-lokasi atau juga benda-benda di sekitar lokasi peristiwa. Selain dari pencarian badan pesawat dan juga korban, tentu black box juga akan menjadi hal yang cukup krusial, karena black box dibutuhkan tentu untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab pasti dari jatuhnya pesawat, karena di black box tersebut ada percakapan antar pilot dan juga ATC di dalam CVR maupun juga FDR atau flight data recorder dan juga cockpit voice recorder. Dua benda ini yang berada di dalam black box lah nanti yang akan bisa mengungkap secara pasti apa sebenarnya penyebabnya pesawat pesawat SJ182 milik Sriwijaya Air yang jatuh pada hari Sabtu kemarin. Rencananya menurut pihak SAR sore nanti juga tentu akan ada update terbaru yang diberikan oleh mereka, karena akan ada beberapa sesi begitu atau waktu tertentu ketika pemberitahuan atau juga informasi terbaru yang akan disampaikan mengenai dengan proses pencarian yang akan disampaikan di posko utama di Jakarta International Container Terminal. Sementara itu kami kembalikan ke studio terlebih dahulu. Imran Tajudin, informasi langsung dari JCT Tanjung Priok, Jakarta. Dan pemirsa, Breaking News TV One, tragedi Sriwijaya Air SJ182 segera kembali usai jeda.